Halo, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Cerita Gelap. Tempatnya kisah-kisah yang bakal bikin malam kalian jadi lebih menegangkan. Seperti biasa, aku sudah siap membawakan satu cerita horor yang dijamin bikin bulu kuduk berdiri. Kali ini, cerita kita datang dari sebuah kota yang ramai di siang hari, tapi menyimpan misteri kelam saat malam tiba. Surabaya, tepatnya di sebuah jalur perlintasan kereta api yang terkenal angker. Banyak yang bilang, kalau kamu melintas di sana sendirian di tengah malam, ada kemungkinan kamu akan bertemu sesuatu. Sosok tinggi, kurus, dengan wajah yang kosong. Apakah ini cuma dongeng pengantar tidur yang menyeramkan? Atau ada tragedi nyata yang melahirkan legenda urban ini? Kalau kamu punya nyali, aku tantang kamu untuk mematikan lampu, pasang headset kencang-kencang, dan ikuti cerita ini sampai detik terakhir. Karena malam ini, kita akan menelusuri rel kereta paling berhantu di Surabaya. Cerita ini dimulai dari pengalaman seseorang. Sebut saja namanya Bima. Malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, Bima baru saja pulang dari rumah temannya. Jalanan Surabaya yang biasanya padat, kini lengang. Hanya ada beberapa kendaraan yang melintas sesekali. Untuk sampai ke rumahnya, Bima harus melewati sebuah perlintasan kereta api yang memang sudah terkenal sepi dan minim penerangan. Saat mendekati perlintasan, palang pintu mulai turun. Dari kejauhan, lampu sorot kereta mulai terlihat, membelah kegelapan malam. Sambil menunggu, Bima mematikan mesin motornya. Suasana jadi hening seketika. Hanya ada suara jangkrik dan deru angin malam yang dingin. Tapi kemudian, di tengah keheningan itu, Bima mendengar sesuatu yang aneh. Suara tangisan, lirih, tapi jelas terdengar seperti suara seorang perempuan yang sedang putus asa. Bima menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Jalanan di sekitarnya benar-benar kosong. Awalnya ia berpikir mungkin hanya imajinasinya, atau mungkin suara kucing. Tapi suara tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seolah-olah berasal dari balik kegelapan di seberang rel. Bulu kuduknya mulai meremang. Beberapa saat kemudian, kereta api melintas dengan kecepatan tinggi. Gemuruhnya memekakkan telinga, menggetarkan tanah di sekitarnya. Suara tangisan itu pun hilang, tertelan oleh deru mesin kereta. Setelah gerbong terakhir lewat dan palang pintu kembali terangkat, Bima buru-buru menyalakan motornya. Perasaannya sudah tidak enak. Ia hanya ingin sepat-sepat pergi dari tempat itu. Saat ia mulai melajukan motornya untuk menyeberang rel, matanya tanpa sengaja melirik ke seberang jalan. Dan di sanalah ia melihatnya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, berdiri sesosok figur yang aneh. Sosok itu sangat tinggi dan kurus, hampir seperti bayangan yang memanjang. Pakaiannya tampak lusuh dan gelap, tapi yang paling mengerikan bukanlah posturnya, melainkan wajahnya. Sosok itu tidak punya wajah. Benar-benar polos dan rata. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, hanya permukaan pucat yang datar. Bima membeku sejenak. Otaknya mencoba mencerna apa yang baru saja ia lihat. Itu bukan manusia. Itu pasti bukan manusia. Tanpa berpikir panjang, Bima langsung memutar gas motornya, mencoba melaju secepat mungkin. Tapi anehnya, motornya terasa berat, seolah ada yang menahannya. Sambil terus memacu motor, ia memberanikan diri melirik ke kaca spion, dan pemandangan di belakangnya membuat darahnya seakan membeku. Sosok tanpa wajah itu kini berjalan. Mengikutinya, langkahnya tidak normal. Kakinya seolah diseret di atas aspal, menciptakan suara seretan yang mengerikan. Sre, sre, srek. Suara itu terdengar jelas, bahkan melebihi suara mesin motornya. Panik, Bima semakin kencang memacu motornya. Tidak berani menoleh ke belakang lagi. Ia terus berdoa dalam hati, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Jalanan di depannya terasa sangat panjang dan tak berujung. Tapi tiba-tiba,
Dari sudut matanya, ia melihat gerakan di depannya. Tepat di bawah lampu jalan berikutnya, sekitar 20 meter di depannya, sosok itu sudah berdiri di sana. Menunggunya, entah bagaimana caranya, makhluk itu bisa bergerak begitu cepat dan sudah mendahuluinya. Bima sontak mengerem mendadak, hampir terjatuh dari motornya. Di sana, di bawah cahaya redup, sosok tinggi kurus itu berdiri tegak, wajahnya yang rata dan kosong, seolah menatap lurus ke arah Bima. Kemudian, dengan gerakan yang lambat dan kaku, sosok itu mengangkat salah satu tangannya yang panjang, seolah menunjuk ke arahnya. Dan saat itulah hal yang paling mengerikan terjadi. Tiba-tiba, kepala Bima terasa seperti akan meledak. Telinganya berdengung hebat, dipenuhi oleh suara-suara teriakan yang melengking, tangisan pilu, dan gemuruh suara kereta api yang seolah menabraknya. Rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Matanya berkunang-kunang dan ia merasa akan pingsan. Tepat saat ia merasa ajalnya sudah dekat, tiba-tiba dari arah berlawanan, sebuah motor dengan knalpot yang sangat bising melintas dengan kecepatan tinggi. Suara bising itu seolah memecah keheningan gaib di sekitarnya. Dalam sekejap, suara-suara di kepala Bima lenyap. Dan ketika ia membuka matanya lagi, sosok tanpa wajah itu sudah hilang, lenyap, tanpa jejak. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Bima segera tancap gas. Tak peduli lagi dengan apapun, ia hanya ingin menjauh dari tempat terkutuk itu. Beberapa ratus meter dari sana, ia melihat sebuah warung kopi kecil yang masih buka. Tanpa pikir panjang, ia berhenti di sana. Dengan napas terenggengga dan wajah pucat pasi, Bima turun dari motornya dan memesan segelas teh hangat. Bapak penjual warung yang sudah tua menatapnya dengan tatapan aneh. "Kenapa, Mas? Kok pucat sekali kayak lihat setan?" tanyanya. Bima dengan suara bergetar menceritakan semua yang baru saja ia alami. Dari suara tangisan hingga penampakan sosok tinggi kurus tanpa wajah yang mengejarnya. Setelah Bima selesai bercerita, bapak penjual warung itu menghela napas panjang. Ia menatap ke arah perlintasan kereta dengan tatapan kosong, lalu berkata dengan suara lirih, "Oh, berarti Mas tadi ketemu sama penunggu rel itu, sosok tanpa wajah." Bapak itu kemudian melanjutkan ceritanya. Menurut legenda yang beredar di kalangan warga sekitar, puluhan tahun yang lalu, terjadi sebuah kecelakaan tragis di perlintasan itu. Seorang pria, entah karena bunuh diri atau murni kecelakaan, tertabrak kereta api yang sedang melaju kencang. Tubuhnya hancur berkeping-keping, dan yang paling mengerikan, bagian wajahnya hancur total, tidak bisa dikenali lagi. Sejak saat itulah, arwah penasaran pria itu konon sering menampakkan diri di sekitar rel kereta. Ia muncul sebagai sosok tinggi tanpa wajah, persis seperti yang dilihat Bima. Katanya, arwah itu masih terus menkari-kari wajahnya yang hilang, dan terkadang ia akan mengganggu siapa saja yang melintas sendirian di malam hari, seolah-olah ingin meminjam wajah mereka. Mendengar cerita itu, seluruh tubuh Bima merinding hebat, bukan hanya karena takut, tapi karena ia sadar bahwa ia baru saja berhadapan langsung dengan sebuah legenda urban yang menjadi kenyataan. Sampai sekarang, Bima tidak akan pernah melupakan teror malam itu. Setiap kali ia terpaksa harus melewati perlintasan kereta tersebut di malam hari, ia akan memacu kendaraannya secepat mungkin sambil terus berdoa. Berdoa agar tidak pernah lagi bertemu dengan sosok tinggi pucat tanpa wajah yang masih gentayangan di rel kereta malam Surabaya. Itu dia teman-teman, kisah tentang sosok tanpa wajah di rel kereta Surabaya. Tah ini adalah kisah nyata, sebuah halusinasi karena kelelahan, atau hanya sekadar cerita dari mulut ke mulut yang dibesar-besarkan untuk menakut-nakuti orang. Satu hal yang pasti, setiap tempat sepi dan gelap di malam hari selalu menyimpan misterinya sendiri. Dan kita tidak akan pernah tahu
siapa atau apa yang mungkin sedang mengawasi kita dari kegelapan. Menurut kalian sendiri, bagaimana? Apakah sosok tanpa wajah itu benar-benar arwah penasaran? Atau ada penjelasan logis di baliknya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Aku penasaran banget, ingin tahu apa pikiran kalian. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk dukung terus channel Cerita Gelap dengan cara klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian yang juga suka horor, dan yang paling penting, subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan berikutnya dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat pesanku, jangan pernah sendirian saat nonton cerita horor di tengah malam.